Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi nurse khususnya untuk keperawatan gerontik, dan ini adalah bagian keduanya. Yang belum menonton bagian pertama, nanti linknya akan saya taruh di description box. Selamat belajar. Baik, kita masuk soal yang pertama. Teman-teman silahkan dibaca, dipahami, kemudian mencoba menebak jawabannya. Baik, kita coba bahas. Jadi pada soal yang ditanyakan adalah tindakan promotif yang harus dilakukan. Baik, sebelum kita menentukan tindakan yang akan kita lakukan, kita kembali ke soalnya. Jadi keluhan-keluhan yang dirasakan kakak adalah pusing, sakit kepala, dada berdebar, berat di tengkuk, kemudian tekanan darah tinggi dan nadinya 80 kali per menit. Kalau kita mencoba menghubungkan antara soal dengan option, kita bisa lihat satu persatu. Yang pertama, menghindari merokok. Nah, pada soal tidak dijelaskan sama sekali bahwa kakak ini merokok. Kemudian mengatur pola makan pun demikian, tidak ada data sama sekali bahwa kakak ini pola makannya tidak bagus. Kemudian melakukan olahraga yang teratur, ini masih memungkinkan. Kemudian menghindari penyebab stres juga kakek tidak ada sama sekali menyebutkan bahwa kakek ini stres. Kemudian menghindari minum alkohol, kakek ini pun tidak pernah memberikan informasi bahwa dia minum alkohol, sehingga jawaban yang paling tepat adalah melakukan olahraga teratur. Soal berikutnya silahkan dibaca, dipahami, dan dicoba untuk ditebak jawabannya. Baik, ini adalah salah satu soal yang cukup mudah. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaannya, yang ditanyakan adalah diagnosa keperawatannya. Ketika kita memperhatikan data-data di kasus, kita bisa melihat bahwa di situ ada tanda-tanda konstipasi, kemudian ada nyeri, lalu ada klien yang tampak kotor dan rambut tidak disisir. Jadi kalau kita perhatikan di situ risiko konstipasi, kemudian konstipasi, defisit perawatan diri, kemudian nyeri, itu adalah diagnosa yang mungkin. Hanya defisit pengetahuan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan soal. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa jawaban yang paling tepat, khususnya yang berhubungan dengan diagnosa, adalah jawaban yang datanya paling banyak, atau diagnosa yang datanya paling banyak. Nah, kalau kita perhatikan yang datanya paling banyak di sini adalah konstipasi, karena dia sudah sulit BAB selama seminggu, kemudian BAB-nya hanya 2 kali, lalu menunggu 30 menit sebelum berhasil mengeluarkan fesesnya. Nah, semua itu adalah tanda dari konstipasi, jadi bukan baru risiko konstipasi. Kemudian di situ hanya menyebutkan satu nyeri, tidak ada skalanya. Kemudian hanya mengatakan pakaian tampak kotor dan rambut tidak disisir, jadi datanya lebih sedikit. Jadi jawaban yang paling tepat atau yang data pendukungnya paling banyak adalah konstipasi. Soal berikutnya silahkan dibaca, dipahami, dan dijawab pertanyaannya. Baik, kalau kita perhatikan soal yang ditanyakan di sini adalah tindakan. Jadi apa tindakan yang paling tepat pada kasus ini? Nah, kalau kita perhatikan kasusnya, sepertinya lansia berusia 60 tahun ini menderita stroke.
Kemudian kalau kita mencoba mencari hubungan antara kasus dengan pilihan jawaban, kita dapat menemukan dua kemungkinan jawaban benar, yaitu ROM dan mengubah posisi. Untuk pendidikan kesehatan menurut saya terlalu umum. Kemudian teknik relaksasi nafas dalam dan kolaborasi pemberian analgetik di sini kan membahas tentang nyerinya, sementara yang paling dipermasalahkan di sini adalah lansia yang tidak mampu menggerakkan kaki dan tangannya, sehingga ada dua kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu ROM dan mengubah posisi. Namun kalau kita perhatikan di sini tidak ada data yang mengatakan bahwa pasien ini tidak pernah mengubah posisinya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yang dapat kita pilih pada soal ini adalah ROM. Jadi melakukan ROM pada lansia atau pasien tersebut. Soal selanjutnya silahkan dibaca, dipahami, dan dijawab pertanyaannya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi kalau teman-teman perhatikan soalnya, yang ditanyakan di situ adalah tindakan mandiri. Nah, untuk tindakan mandiri di sini kita perhatikan option. Salah satu yang bukan tindakan mandiri adalah pemberian supositoria, karena itu adalah pemberian medikasi, sehingga itu merupakan tindakan kolaboratif. Itu kita buang. Oke. Berikutnya kita perhatikan data-data di kasus. Jadi tegang pada perut, kemudian sudah 5 hari sulit BAB, kemudian teraba massa pada abdomen namun tidak ada nyeri tekan. Jadi dapat kita pastikan bahwa massa yang teraba di abdomen itu adalah feses, yaitu pada bagian kolon. Kemudian lansia ini mengatakan tidak pernah berolahraga atau melakukan aktivitas fisik selama 1 tahun terakhir. Nah, ini yang kemudian memicu konstipasinya itu sendiri. Kemudian di sini lansia mengatakan sering nyeri lutut. Lalu untuk makanannya, lansia ini sering menghabiskan makanan dan menghabiskan buah-buahan yang diberikan oleh pihak panti. Jadi kalau kita mau mencari tindakan mandiri apa yang harus dilakukan untuk kasus ini, maka yang paling tepat adalah massase abdomen. Jadi tujuan dari massase abdomen ini adalah untuk menghancurkan feses yang ada di dalam kolon sehingga dapat mengalir ke rektum sampai dikeluarkan. Untuk health education pada kasus ini kurang relevan. Kemudian untuk pemberian makanan serat itu sebenarnya sudah dilakukan karena di data sudah ada klien menghabiskan buah-buahan yang diberikan. Kemudian untuk manajemen nyeri, sebenarnya nyerinya di sini hanya nyeri yang dirasakan pada lutut yang membuat lansia ini tidak pernah berolahraga. Jadi yang paling dikeluhkan atau yang menjadi masalah utama adalah konstipasi, sehingga yang paling tepat untuk dilakukan adalah massase abdomen. Kita masuk ke soal yang terakhir. Silahkan dibaca, dipahami, dan dijawab pertanyaannya. Oke, mari kita lihat. Jadi yang ditanyakan adalah intervensi. Kalau kita perhatikan kasus ini adalah kasus kelompok ya, jadi lansia sebagai kelompok. Nah, yang ditanyakan tadi adalah intervensi. Kalau kita perhatikan di sini risiko jatuh, namun risiko jatuhnya itu disebabkan berdasarkan hasil pengkajian ya, disebabkan oleh karena penerangan yang kurang di koridor. Jadi yang paling tepat atau intervensi yang paling tepat untuk dilakukan adalah yang pertama, latihan keseimbangan, pencegahan risiko jatuh. Jadi untuk latihan keseimbangan itu dia lebih ke fisiknya. Sementara kasus ini penyebab
Risiko jatuhnya adalah lingkungannya. Kemudian yang kedua, menyalakan lampu 24 jam. Di kasus kita tidak menemukan data yang mengatakan bahwa lampunya dimatikan sehingga koridornya menjadi gelap, sehingga jawaban ini pun tidak sesuai. Kemudian memodifikasi lingkungan sesuai standar PSTW. Saya rasa ini yang paling tepat karena untuk panti sendiri itu sudah memiliki standar yang sesuai untuk lansia. Kemudian senam lansia sama dengan latihan keseimbangan tadi, itu lebih fokus ke fisik. Kemudian untuk pendidikan kesehatan di sini tidak akan menyelesaikan persoalan, jadi harus lebih ke tindakan nyata atau action yang harus dilakukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah modifikasi lingkungan sesuai standar PSTW. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan yang akan mengikuti UKOM dalam beberapa hari ke depan semoga semuanya kompeten. Terima kasih.